Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Selamat datang di Alert Saham IDX. Alert Saham IDX ini jadi mempunyai bot. Botnya itu ada beberapa, ada 7. Jadi mungkin bisa bertambah atau mungkin bisa berkurang. Jadi sebenarnya, tapi untuk grup botnya itu ada 3. Grup botnya itu yang pertama si Jagger, terus si Gelis, dan si Bangor. Bedanya apa sih? Nah, bedanya ada di pin message-nya. Coba teman-teman bisa baca juga, ada di pin message-nya sudah saya informasikan. Jadi untuk bot si Gelis dan bot si Bangor itu bot yang mendeteksi keramaian. Yang paling penting itu bot yang mendeteksi keramaian. Nah, keramaiannya untuk yang di si Gelis ditambahkan yang open sama dengan low plus toleransi 2 tick ke bawah. Saya tambahin toleransi 2 tick. Karena 2 tick ini berdasarkan data ya, berdasarkan data. Penambahan toleransi 2 tick ini berdasarkan data. Jadi kemarin-kemarin itu sebelum ada toleransi 2 tick, jadi benar-benar murni open sama dengan low gitu. Open pertama kalinya terus sama dengan low. Nah, terkadang ada juga yang open di bawah 2 tick, stay gitu di bawah 2 tick atau di bawah 1 tick, stay tetap bertahan, tiba-tiba sesi keduanya naik. Nah, makanya itu berdasarkan experience dan data. Jadi saya tambahkan open sama dengan low ditambah toleransi 2 tick gitu. Yang untuk S. Jadi ada 2 kategori, ada 2 tipe nih, ada S dan G. Kalau yang G itu general yang biasa. Yang biasa itu yang sahamnya pernah turun sampai merah dan bisa naik lagi. Nah, itu muncul, nah itu berarti general. Saham-saham yang tipe G sebenarnya biasanya cocoknya untuk ambil yang pada saat dia merah. Tapi alat saham indeks ini menampilkan saham yang di atas 0 gitu. Jadi hati-hati ketika mengambil saham yang tipenya G. Oke, kita mulai. Dari bot si gelis ini ada very buy dan buy. Ada 2 jenis. Di buy dan very buy. Itu mana yang very buy-nya? Nah, ini dia. Ada buy dan ada very buy. Buy ini berarti itu open buy ini berarti bidnya itu lebih kecil daripada over gitu. Total bid lebih kecil daripada over. Ini di sini total bid yang buy itu total bidnya lebih kecil daripada total over. Nah, kalau very buy itu total bid lebih besar daripada total over. Nah, untuk berapa besarnya itu belum kita informasikan di sini. Itu rasionya berapa, 3 kali kah atau 1 kali kah atau 5 kali, itu yang belum diinformasikan. Mungkin nanti kedepannya akan seperti itu, tapi kita lihat dulu gitu. Nah, yang berikutnya ini ada nama sahamnya, terus ini ada harganya, ada persentase kenaikan pada saat dipanggil, pada saat muncul sinyalnya atau alertnya. SL di sini stop lossnya di 1047. Ini berdasarkan MA2. Kalau ada aliran yang pakai aliran MA2 nih, dia SL ini berdasarkan MA2. PB power buy ini ada 55%. Power buy itu apa? Di sini sudah ada informasinya. Power buy itu rasio yang meng-HK itu, kalau banyak yang meng-HK itu di atas 50%.
Kalau banyak yang menghaki itu di bawah 50%. Jadi kayak semacam timbangan lah, timbangan haka dan haki dan mulainya dari 50%, bukan dari nol gitu. Jadi kalau misalnya di sini ada 55%, berarti di sini 5% lebih besar yang menghaka gitu. Dan di sini ada S. S ini berarti open sama dengan low ditambah toleransi. Nah, yang berikutnya di sini ada jam dan di sini ada berapa besar lotnya yang di apa namanya yang di ada transaksinya gitu. Berapa besar sih lotnya yang menghaka? Nah, ini 435 lot. Dan ini transaksinya down detail, bukan antri, bukan. Dan satu baris ini minimal 10 juta, minimal 10 juta. Jadi kalau dua baris ini berarti totally itu nggak perlu ngitung-ngitung, misalnya itu udah 20 juta. Oke, yang berikutnya di sini ada bot si Bangor. Bot si Bangor ini sama seperti bot si Gelis, tapi bot si Bangor ini tidak ada informasi berapa lotnya gitu. Dan ini bot si Bangor dia ada yang S, ada juga yang G. Jadi campuran S dan G. Kalau si Gelis ini hanya S saja gitu. Nah, jadi untuk si Bangor ini kita bisa lihat di sini. Jadi bentuknya seperti ini, ada buy juga. Nah, ini ada buy, ada very buy seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi setelah itu ada nama sahamnya, ada harganya, ada persentase kenaikan pada saat itu, ada power buy-nya itu 88%. Jadi 38% lebih besar daripada hakinya. Seperti itu. Jadi 1,6% ini itu 38% yang menghaka. Dan ini adalah open sama dengan low ditambahkan toleransi 2 tick gitu di atasnya. Jadi batasnya itu batas low-nya itu ditambahkan 2 tick gitu. Oke. Terus di sini ada backup buy sama informasi seperti itu. Isi ini indeks saham syariah Indonesia. Jadi kalau misalkan ada isinya berarti ini udah syariah. Oke, lanjut. Untuk yang si Bangor tadi seperti itu, si Petir. Si Petir ini menginformasikan saham-saham top 20 dengan memiliki informasi S saja. S saja itu berarti open sama dengan low ditambah toleransi. Jadi kita lihat adanya di grup bot si Jagger. Si Petir ini, si Petir, si Gledek, si Guntur itu adanya di grup bot si Jagger. Ini si Jagger di sini. Jadi kita lihat di sini ada si Petir, ada si Gledek, ada si Guntur gitu. Ada 3 bot di si Jagger ini. Jadi di si Jagger ini, si Petir ini sudah disortir bahwa semua yang open sama dengan low ditambah toleransi. Jadi bisa kelihatan top 20 gitu. Top 20-nya. Ini di sini ada saham, nama sahamnya, bisa kelihatan ini keterangannya walaupun nggak pas. Karena memang mepet-mepet banget, datanya banyak, apalagi ini volumenya itu bisa melebar gitu. Nah, jadi di sini ada nama sahamnya Trin, ada power buy-nya 58%. Ada S itu open sama dengan low ditambah toleransi. Ada persentase kenaikannya. Sudah 25%. Ada harganya di 490. Ini frekuensinya sebesar 11.962 dan volumenya ada 1.300.000-an gitu. Nah, ini saham-saham top 20. Jadi
dikumpulkan yang semuanya tipenya S gitu. Ada Trin, IATA, lihat persentase kenaikannya udah tinggi nih, bagus nih. Nah, terus ada namanya si Gledek. Si Gledek itu berarti saham ini sempat turun ke bawah gitu. Di bawah nol, dan itu lebih dari 2 tik di bawah nol. Itu. Nah, jadi di sini ini bagusnya sebenarnya untuk saham-saham yang main merah gitu. Tapi hati-hati, biasanya kan kalau dari contohnya nih dari ARB di bawah ke 2,5, berarti kan 7% ditambah 2,5%, berarti udah 9,5% dia kenaikannya misalnya gitu. Seperti itu. Hati-hati karena sudah besar, di sini terlihat 2,5% padahal dia dari ARB. Bisa aja seperti itu. Nah, ini saham yang dari si Gledek. Saham si Guntur di sini di pin message-nya itu menginformasikan saham-saham top 20 dengan memiliki power buy di atas 70%. Gitu. Power buy 70%. Coba kita lihat. Nah, nih. Lihat di sininya. 75, 87, 87, 90, 98. Di atas 70%. Gitu. Jadi sebenarnya power buy ini apa sih? Power buy ini jadi sebenarnya gini, kalau teman-teman bisa perhatiin dari nah ini dia. Contohnya ini. Jadi power buy itu kan ini kayak di harga 276 ada 138.504 lot. Nah, ini kalau misalnya di sekuritas ini kelihatan nih, ada apalagi di Indo Premier, ada S lot, ada B lot. Nah, ada buying lot, ada sell lot gitu. Nah, itu nanti kebagi. Nah, itu HK dan HQ. Nah, itu power buy ngambil datanya dari situ. Bisa kelihatan dari datanya, ngambil data dari sini nih. Gitu. Yang buy berapa, yang sell-nya berapa. Gitu. Itu power buy. Jadi lihat di sini. Power buy yang bagus itu power buy yang meningkat, bukannya menurun. Gitu. Jadi ketika misalnya ada power buy di bawah 50%, misalnya sampai 43%, di 1% kenaikannya, terus udah gitu dia naik jadi 49 gitu, persentasenya naik juga gitu. Nah, itu sih bagus tuh, itu bisa di HK gitu. Dan tipenya S, nah silahkan nanti ketemu seperti itu. Terus si Guntur sudah, si Petir sudah. Si Halilintar. Si Halilintar ini menginformasikan saham-saham top 7. Jadi hanya ada 7 aja dengan memiliki informasi S di grup Sigelis. Ini sebenarnya si Halilintar ini sama dengan si Petir yang ada di si Jagger. Itu sama. Tapi si Halilintar ini untuk membantu Sigelis. Jadi kita ketika misalnya kita masuk ke dalam suatu apa namanya? Saham ini di grup botnya si Gelis, itu kita nggak perlu lagi ngelihat di si Jagger pada saat sudah jam-jam 10 gitu. Kita tinggal lihat aja di sini gitu. Yang kencang yang mana, atau boleh terserah mau ngeliat ke si Jagger lagi boleh gitu. Tapi intinya si Halilintar ini membantu teman-teman bahwa top 7-nya ini loh gitu. Dia ngasih tahu ini loh top 7 gitu. Masih punya potensi enggak gitu. Kayak contohnya gini nih. Trin 58%, berarti 8% yang lebih banyak meng-HK. Ini 3% yang lebih banyak meng-HK. Jeskai 7% yang lebih banyak meng-HK gitu. Atap ini lebih banyak yang meng-HK 5% gitu. Oke. Terus ada namanya grup si Brokokok menginformasikan saham-saham top 7. Ini sebenarnya sama dengan si Halilintar, si Brokokok, dan si Petir. Itu sama, datanya sama. Jadi untuk membantu teman-teman supaya nggak loncat-loncat dari grup ini gitu. Nah, saya juga menambahkan
Di sini untuk tape reading untuk teman-teman belajar bagaimana sih untuk yang baru-baru dari Om Bekti, dari di sini nanti bisa dari Pak Fier, dari Yoga, dari Trader 15 tahun karena saya suka tuh sama beliau-beliau mereka semua gitu. eh untuk informasi botnya seperti itu. Nah, bagaimana sih cara penggunaannya? Cara penggunaannya untuk biasanya nih yang lebih favorit itu adanya di si Bangor. Di si Bangor caranya gimana? Caranya untuk yang lebih mudah itu gini, contohnya nih ya. Contohnya kita lihat yang sudah tinggi. Contohnya ini nih, bekep. Ketika semakin banyak dipanggil, bekep 21% gitu. Bekep 21%. Nah, ini udah 2 kali dipanggil. Nah, pas ketiga kalinya 22%. 22% terus dipanggil lagi, di sini dipanggil lagi, naik lagi dipanggil. Nah, semakin banyak dipanggil dia biasanya semakin naik gitu. Kalau overnya nggak ditambahin gitu. Lihat tekanan jual dan tekanan beli. Karena ada juga saham-saham yang dipanggil tapi tetap stay di situ. Itu ada dua kemungkinan. Satu, marketnya lagi jualan, yang kedua marketnya lagi ngumpulin atau sebut akumulasi. Gitu. Bisa melihat di situ. Jadi lihatlah dari sudut yang lain gitu. Kenapa ya dia dipanggil tapi nggak naik-naik gitu. Contohnya kemarin Zyrex. Zyrex di sini sering banget dipanggil kemarin, beberapa hari kemarin, dan baru muncul dan setelah 2 hari, kalau nggak salah 2 hari dipanggil tapi nggak naik-naik, cuma 510. Akhirnya pas hari ketiga dipanggil langsung naik jos gitu. Jadi itu kayaknya market maker lagi ngumpulin barang seperti itu. Jadi semakin banyak yang dipanggil di sini, dan enaknya kalau si Bangor itu melihat apa? Contohnya kayak tadi bekep dipanggil nih, bekep dipanggil gitu. Bekep, wah ini berarti rame banget nih di si bekep gitu. Udah, masuk aja gitu. Tapi teman-teman juga harus perhatiin ada resiko yang harus kita pegang juga gitu. Ketika masuk dibawa turun, misalnya saya punya resiko 1%, ya udah keluar di 1%. Saya punya resiko 7%, ya udah berani ngambil resiko di 7%, silakan gitu. Nah, terus seperti itu untuk penggunaan si Bangor. Jadi semakin banyak dipanggil, biasanya dia akan naik sahamnya karena itu keramaian ya. Sahamnya ramai, itu sering dipanggil, sering muncul, itu ramai. Terus kita lihat, tapi lihat juga ya, maksudnya gini, keramaian itu juga harus berdasarkan dari tekanan beli dan tekanan jual. Lihat dulu teman-teman di situ, itu ramainya ramai beli atau ramainya jual. Contohnya misalnya sahamnya di 100 gitu. Di HK, di overnya, berkurang terus ditambahin, berkurang tambahin gitu. Bitnya menurun gitu, berkurang ya udah, itu berarti lagi jualan, jangan diambil yang kayak begitu. Atau muncul di sini, tapi cuman sementara, kayak semacam shock doang gitu. Jadi kayak contohnya down detailnya tuh tek gitu. Udah selesai, nggak ter di down detailnya tuh nggak cepat, nggak volatile, ter. Nah, kalau volatile itu biasanya ramai. Nah, bot ini mencari volatilitas. Volatil itu kenapa bisa ketangkep? Ya bisa ketika mungkin pada saat detik itu itu rame, tapi setelahnya nggak rame, ya udah berarti alotnya cuma satu gitu muncul. Begitu. Untuk selanjutnya di bot Sigelis. Di bot Sigelis ini kenapa sih sebenarnya ada informasi lot-lotnya gini. Jadi sebenarnya gini, gunanya itu untuk contohnya ini nih IPTV.
Misalnya dia udah 62% sebenarnya gitu. Ada di harga 155. Ini ada yang meng-HK sebesar 10.400 dan ini datanya data down detail gitu. Sedangkan saya gitu hanya meng-HK 2 lot gitu misalnya. Sedangkan saya meng-HK 2 lot. Masa saya nggak berani meng-HK 2 lot sedangkan di sini meng-HK 10.000 lot? Kenapa ada itu jawabannya itu untuk melihat sebenarnya berapa sih ada yang masuk lotnya gitu. Ini juga bisa kita gunakan sebagai contohnya, wah di sini ada 100.000 lot misalnya gitu. Berarti kan itu market maker masuk luangnya situ gede gitu. Nah udah kita tinggal masuk ngikut karena saya bukan market maker, saya ngikut aja, saya retail gitu. Oke, terus sama sebenarnya kalau si Bangor dengan si Gelis tekniknya sama ketika sering muncul beberapa kali, tapi kalau si Gelis ini kan karena ada datanya jadi kadang suka ketutupan gitu. Jadi teman-teman tuh agak sulit tuh ngelihatnya. Tapi kalau mau yang tekniknya ngambil berdasarkan lot enak di sini di si Gelis ngelihatnya gitu. Terus itu cara penggunaannya si Bangor dan si Gelis. Kalau untuk DC Jagger, DC Jagger tuh caranya gimana? Caranya itu lihatnya gini. Jadi pada saat awal pembukaan gitu ya. Pada saat pembukaan, nah contohnya gini. Biasanya yang berpotensi itu pada saat pembukaan itu ada top 5, top 5 di sini. Nih, di si petir nih, top 5 biasanya. Nah, lihatnya itu dari si ini nih, lotnya. Kalau lotnya kecil, frekuensinya kecil, jangan diambil walaupun dia top 5. Tunggu lihat lagi berikutnya di menit berikutnya gitu. Masih muncul nggak dia? Contohnya kayak gini nih, baut udah 8,4%. Nah ini frekuensinya gede nih di 1000, ininya juga udah gede gitu. Coba aja lihat nanti baut. Kita lihat contohnya satu baut ya, sebentar. Saya coba ambil datanya. Baut hari ini tuh di saya kirimkan datanya untuk baut. Oke, nih ya, jam berapa nih? Jam 9:01 baut, volumenya besar, frekuensinya besar. Kita lihat hasilnya. Ya, itu sampai 224. Dan ini open sama dengan low. Kita lihat tadi di sini, baut. Nih, si petir open sama dengan low S 8,4 di 206. 206 berarti adanya di ya daerah-daerah sinilah gitu. Dapat 20 ya banyak lah, 20 poin sekian lah. Gitu, 24 poin. 14 poin. Ya, sekitar segitulah. Nah, setelah udah dapet dan dia agak turun, keluar cuan, beres, aman, bungkus. Oke, terus dari si petir seperti itu gitu. Kalau si guntur kita lihat nih, di si guntur jam-jam baru mana nih yang berpotensi gitu, yang dia 70 di atas 70% power buy-nya.
Kobex kita lihat nih Kobex itu tipenya G saat ini itu di 286 5,1%. Oke, kita lihat Kobex, saya ambil datanya dulu. Di harga berapa? Di harga 286. Di harga 286. Oke, kita lihat Kobex 286. Wah, mana tuh cuannya? Sampai 316 di 286. Seger kayaknya. Mantap. Terus ini untuk ini padahal si Kobex ini dia open sama dengan low, tapi kok datanya G? Ya. Ini kok G? Iya, karena open sama dengan low-nya itu ada yang baru terbentuk di jam 9:03, baru sempurna terbentuk di 9:03 gitu. Jadi datanya dari sekuritas itu ada agak delay gitu. Nah, jadi seperti ini nih. Kobex Nobu, pokoknya sebelum jam 9:03 itu datanya. Nah, jam 9:03 nih si Geledek, Baut, Kobex gitu. Ini masih naik turun. Nah, di si petir baru muncul nih 9:03. Nah, udah masuk nih jam 9:03, jam 9:04 itu udah masuk. Bukan sama dengan low-nya. Jadi baru terbentuk di jam 9:03 3 menit, tapi ya makanya dari situ bisa di-HK yang untuk tipe-tipe G di bawah itu gitu. Nah, dengan catatan coba lihat dulu historicalnya, apakah dia dalam 1 minggu ini ada kenaikan atau tidak gitu. Biasanya kalau misalkan dalam 1 minggu ini ada kenaikan, biasanya dipanggil lagi atau kita sebut uptrend gitu. Jadi lihat di jam segini. Nah, kalau udah jam-jam 10, jam-jam market maker udah pada istirahat, ngopi-ngopi cantik gitu, kita balik ke si Bangor, apalagi IHSG lagi merah. Wah, mantep banget itu di si Bangor lihatnya. Kalau kenapa biasanya pasar itu kan udah turun volatilitasnya gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada yang masih volatil, itu ketangkep nih sama si Bangor, ketangkep gitu. Ini nih masih volatil, apalagi IHSG merah. IHSG merah itu saya menganalogikan di dalam suatu pasar gitu. Ada satu toko, hampir semua toko itu tutup. Karena IHSG merah gitu. Ada satu toko yang rame di situ. Itu pasti kelihatan banget tuh sama sapam. Wah, ini toko ini rame gitu. Nah, dia muncul nih. Sama, saya menganalogikannya nanti pasti muncul. Contohnya misalnya lak gitu. Nah, udah itu biasanya rame gitu. Ada alert munculnya beberapa kali muncul gitu. Nah, kalau IHSG-nya hijau biasanya banyak banget yang muncul gitu. Silahkan lihat cari potensi yang lebih baik yang mana gitu. Biasanya kalau IHSG hijau 1%, 2%, 3% mah insya Allah sih dapat. Tapi juga dilihat juga, terkadang IHSG hijau tapi perputaran uangnya enggak kenceng lah, misalnya ke blue chip, larinya ke blue chip gitu, paling di blue chip naiknya 1% gitu, tapi kan 2%, 3% itu biasanya untuk saham-saham yang second liner itu kurang jos gitu, naiknya kadang juga gitu. Nah, ada juga tips juga gini, misalkan IHSG lagi merah,
Si Bangor ini bisa ngasih tahu kita gitu bahwa kita harus tahan uang dulu gitu. Kalau misalnya alatnya tuh nggak ada sama sekali, ya udah kita jangan beli dulu gitu. Sabar. Jadi eh, kita bisa merasakan nanti kalau misalnya teman-teman udah join, bisa merasakan si Bangor ini ketika dia terdiam, ya berarti kita jangan beli apa-apa udah gitu. Tidur mendingan. Nunggu nanti ada alert yang muncul lagi baru kita beli lagi gitu. Karena nggak rame. Logikanya gitu. Udah nggak ada yang ramai di HSG itu gitu. Pernah kejadian nggak? Pernah sampai setengah jam gitu. Saya lupa waktu kejadiannya kapan, tapi pernah sampai setengah jam gitu, dari jam 2 sampai jam setengah 3 itu terdiam gitu. Seperti itu teman-teman cara menggunakannya, caranya. Dan juga ada lagi untuk yang ini apa, eh, di 1458 ada juga triknya gitu. 1458 di sini atau 1450 pas pada saat penutupan, deket-deket penutupan, si petir itu bisa kita jadikan watchlist. Kalau teman-teman punya misalnya watchlist dari technical analysis, MACD, entah dari stokastik atau dari apapun gitu. Kalau mau nambahin watchlist bisa nih ngambil dari si petir gitu, silahkan. Jadi nggak usah cari kesana kesini lagi. Nah, yang biasa saya lakukan itu biasanya di 1447 atau 1448 49 itu saya ambil nih datanya nih yang S nih, saya ambil, saya masukin ke dalam watchlistnya kebetulan saya pakai sekuritas Mirai, saya masukin ke watchlist. Nah dari watchlist di situ ada direct buy. Jadi kalau misalkan volumenya kencang terus udah gitu warnanya hijau, udah saya tinggal direct buy, beli gitu. Ikutan. Ya alhamdulillah sih dengan pakai teknik itu cuan. Gitu alhamdulillah tanpa melihat kemana-kemana dulu gitu. Jadi dari watchlist ini, karena itu saya masukinnya 15. Jadi sini kan ada 20. Saya kan di watchlist itu untuk satu layar itu 15. Jadi kita pilih aja gitu yang berpotensi, yang kita suka, yang kita tahu background sahamnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Nah, udah kita tinggal masukin watchlist, volumenya kencang, warnanya hijau, direct buy, beres. Setelah cuan, bungkus, selesai gitu. Karena saya juga masih bekerja, biasanya saya menggunakan teknik itu jam 9.15 sudah selesai, udah cuan, saya kerja lagi ke yang lain. Udah. Nah, kalau misalnya saya lagi sempet kosong, saya paling tinggal monitor si Bangor apa nih yang lagi diminatin, lagi ramai. Nah tinggal lihat muncul sikat HK gitu. Yang penting kita tahu pada saat keluarnya, mau menggunakan tape reading silahkan, mau menggunakan technical analysis silahkan pada saat keluarnya. Kalau tape reading kita harus bisa melihat pada saat pada saat tekanan belinya sudah berkurang gitu, dan mulai tekanan jual, ya udah kita keluar. Itu kalau tape reading. Kalau technical analysis saya biasanya menggunakan time frame 3, terus saya pakai stokastik 40, 33 dan MACD 20, 42 gitu. Sama MA7. Itu yang biasa saya lakukan, tapi terserah teman-teman mau pakai yang mana, bebas. Yang penting tahu pada saat keluar, ketika indikator bilang keluar ya keluar, ketika pas pada saat tape reading tekanan jual muncul keluar gitu.
cuan bungkus. Seperti itu teman-teman. Untuk penggunaan bot alert saham IDX, semoga bisa membantu teman-teman di sini. No pop no VVIP, no rekomendasi. Silahkan trading dengan style masing-masing, trading dengan jari kalian, trading dengan keputusan masing-masing. Jangan mengikuti orang lain. Bot ini hanya menginformasikan kepada teman-teman bahwa ada keramaian dan ada potensi di saham itu gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.